Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Fitriadin SPD. Saya salah satu guru di MTSSA Darul Ihsan yang terletak di Desa Karacak, Kecamatan Wuliang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus merupakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang batch 3 periode 7 tahun 2022 yang alhamdulillah hari ini hari Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022 telah menyelesaikan praktik pembelajaran di kelas 7 dengan materi teks cerita fabel. Adalah video praktik pembelajaran yang saya laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar, sukses selalu, amin. Oke, alhamdulillah ya. Sebelum mengawali pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan kegiatan berdoa. Silakan pimpin salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Duduk siap. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang tidak sekolah? Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan ya. Rezeki itu kan tidak harus uang ya. Sehat juga rezeki ya. Sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk belajar ya. Ada yang sakit? Sehat semua ya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, untuk melatih fokus kita dalam belajar, kita melakukan ice breathing terlebih dahulu. Siap? Silakan berdiri melingkar membentuk huruf U. Karena tema pembelajaran kita adalah cerita fabel atau binatang, maka kita kaitkan dengan ice breathing kita, ya. Bisa berhitung? Nanti kita berhitung, kalian berhitung searah jarum jam, ya. Cuman setiap kelipatan itu diganti dengan suara binatang. Misalkan kelipatan 2, ya. 2 itu apa saja? 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Dan siswa yang kebagian angka tersebut itu menggantinya dengan suara kucing. Paham? Bisa dimulai? Bisa. Sebelum dimulai kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat.
berhitung mulai. 3 meong 4 meong 7 meong. Siapa tadi? Siapa? Iya, oke. Itu satu kali percobaan, ya. Satu kali percobaan. Keluarin suaranya ya, biar terdengar, ya. Oke, siap. Kasih tentang kelipatan 2. Oke, konsentrasi. Berhitung mulai. 1 meong 2 meong. Siapa? Oh, silakan duduk yang salah, ya. Ya, duduk di situ dulu boleh. Ya. Oke, yang salah tereliminasi. Oh, makanya fokus. Siap ya? Oke, konsentrasi. Meong 3 meong 5 meong 7 meong 9. Hah? Sembilan harusnya. Oke, duduk. Silakan kita duduk. Oke, siap. Lebih fokus lagi. Ya. Satu kali lagi. Ya. Siap, fokus. Tepuk semangat. Konsentrasi. Berhitung mulai. 1 meong 3 5 Ya. Silakan duduk. Ya. Oke, fokus sekali lagi. Ya, sekali lagi. Ya. Harus semangat semua. Pembelajaran tidak akan dimulai kalau kalian belum fokus. Siap. Ya. Oke, konsentrasi. Berhitung mulai. 1 meong 3 meong 5 meong 7 meong 9 meong 11 meong 13 meong 15 meong 14 meong. Habisnya 17. Nesya silakan duduk. Ya, semakin banyak yang tereliminasi. Nah, geser. Kalau belum selesai berhitungnya, belum dimulai pembelajarannya. Siap. Oke, konsentrasi. Mulai. 1 meong 3 meong 5 meong 7 meong 9 meong 11 meong 13 meong 15 meong 16. Ayo, fokus. Siap. Ya. Ayo, makin sedikit nih. Oke, konsentrasi. 1 meong 3 meong 5 meong 7 meong 9 meong 11 meong 13 meong 12 meong 17 meong 19 meong. Oke. Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Lihat ke depan semua. Hari ini kita akan belajar tentang teks cerita fabel, ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini itu setelah menggunakan media pembelajaran interaktif, yaitu berupa video pembelajaran yang nanti akan diputarkan, kalian atau peserta didik dapat menulis teks cerita fabel sesuai dengan struktur dan unsur intrinsik yang ada dalam cerita fabel. Itu tujuan pembelajaran kita. Nah, adapun indikator tujuan pembelajarannya yaitu melalui strategi aktivitas menulis terbimbing dan media pembelajaran inovatif, nanti kalian dapat membuat kerangka teks cerita fabel, kedua mengembangkan kerangka teks cerita fabel, ketiga menyunting. Ya, menyunting itu menelaah sebelum nanti dipresentasikan. Jelas? Jelas. Nah, sebelumnya pernahkah kalian membaca teks cerita fabel? Pernah. Cerita apa yang kalian baca? Buaya, kuda, ya. Nah itu. Nah dari sekian banyak cerita apa yang paling kalian sukai? Kita suka si kancil. Kenapa suka si kancil? Nakal.
cerita fabel? Tidak. Tidak. Oke, apakah kalian mengetahui unsur intrinsik cerita fabel? Tidak. Oke. Nah, dengan mempelajari cerita fabel nanti kita akan bersama-sama mengetahui apa saja struktur dan unsur intrinsik yang ada dalam cerita fabel. Oke. Nah, akan Bapak putarkan sebuah video pembelajaran yang judulnya Gajah yang Baik Hati. Baik hati. Siang hari itu suasana di hutan sangat terik. Terdapat si kancil, gajah, dan hewan lainnya saat tertebat. Kancil merasa kehausan sambil terus berjalan mencari air. Di tengah perjalanan, ia melihat kolam yang sangat jernih. Tanpa berpikir panjang, ia langsung terjun ke dalam kolam. Tindakan kancil sangat cemerlang. Ia tidak berpikir bagaimana cara ke atas. Video tentang siapa itu tadi? Gajah yang baik hati. Ada siapa saja dalam tokoh itu? Kancil. Kenapa gajahnya dikatakan baik? Menolong kancil. Kenapa kancil? Kenapa? Tercebur, bro. Ya, dia tidak memikirkan akibatnya. Ya, main cebur-cebur aja. Oke. Nah, selanjutnya pengertian teks cerita fabel. Apakah kalian mengetahui apa itu cerita fabel? Cerita fabel adalah cerita yang menampilkan binatang sebagai tokoh dalam cerita. Oke, ya. Cerita binatang. Ada lagi? Cerita fabel itu apa? Oke, lihat ke depan semuanya. Nah, menurut Nurgiantoro, cerita binatang atau fabel itu salah satu bentuk cerita tradisional ya, yang menampilkan binatang sebagai tokoh dalam cerita, di mana binatang-binatang tersebut dapat berpikir, kemudian berbicara layaknya seperti manusia, memiliki masalah-masalah layaknya seperti manusia, ya, wataknya, karakternya sama seperti manusia. Itulah pengertian teks cerita fabel. Nah, dalam cerita fabel itu ada yang namanya unsur intrinsik cerita fabel. Apa intrinsik? Cerita yang membangun dari dalam karya itu sendiri. Ya, ada berapa unsur intrinsik cerita fabel? Yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Oke, siapa yang mau menjelaskan apa itu tema? Ya, Najwa, apa tema? Tema merupakan gagasan utama dalam suatu cerita. Gagasan utama atau ide yang ingin dituangkan dalam cerita tersebut. Ya, temanya apa? Persahabatan, ya. Apa? Temanya banyak. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Siapa yang menjelaskan? Yang baca. Tokoh dan penokohan. Tokoh dalam fabel berupa binatang. Tokoh ini diberi citraan. Tokoh dan penokohan dalam cerita fabel itu di mana binatang itu diceritakan layaknya seperti manusia, sifat dan karakternya. Ya, ada yang baik, ada yang jahat, ada yang julid, ya, sombong. Ketiga, unsur yang ketiga itu latar. Siapa yang mau? Yuk, Natia. Latar di dalam fabel menjadi tiga, yaitu latar waktu, tempat, dan suasana. Oke, latar berkait dalam cerita fabel itu terbagi menjadi tiga, ada tempat, waktu, dan suasana. Kalau latar tempat,
Contohnya di hutan, sungai, ya. Kalau waktu pagi, siang, sore, malam. kalau suasana, Senang, susah, sedih, semangat. itu latar suasana. Nah, unsur intrinsik yang keempat itu alur. Ya, Seka, apa itu alur, Seka? Merupakan jalan berita atau urutan suatu peristiwa yang diceritakan di dalam sebuah berita. Oke. Cerita. Alur itu jalannya sebuah peristiwa atau cerita. Ya, alur itu ada banyak, ada 4 jenis alur cerita. Ya, ada alur maju, alur mundur, campuran, ada serak balik. Namun, ya, dalam cerita fabel ini biasanya menggunakan alur maju. Urutan ceritanya dari awal hingga akhir Cerita. Nah, unsur yang kelima apa? Sudut Sudut pandang. pandang. Siapa yang mau menjelaskan sudut pandang? Ya. Sudut pandang adalah cara yang digunakan pengarang untuk bercerita. Cara pengarang dalam menggambarkan sebuah cerita, ya. Nah, sudut pandang dalam cerita fabel itu ada 2. Ya, ada sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang Kedua. ketiga. Apa bedanya? Kalau sudut pandang orang pertama, cirinya di dalam cerita tersebut banyak menggunakan kata Aku dan dia. kalau sudut pandang orang ketiga Iya, dia, dalam cerita, ya. Amanat, siapa yang menjelaskan ya, Bella? Amanat apa, Bella? Amanat adalah pesan moral yang terdapat pada suatu cerita. Pesan moral dalam sebuah cerita. Nah, dalam tadi video yang ditampilkan ada pesan moralnya. Ada. Diputarkan di situ, ya. Ya. Apa si kancil tidak boleh apa? Jahil, ya, nggak boleh licik, ya, kepada teman-teman si gajah, ya. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas? Kita lanjutkan masuk ke struktur cerita fabel, ya. Nah, dalam cerita fabel itu terdapat 4 struktur. Yang pertama apa? Kedua? Siapa yang mau menjelaskan yang pertama? Siapa? Yuk, tuh. Orientasi bisa dikatakan bagi pembuka dan cerita fabel. Oke, orientasi itu bagian pembuka dalam cerita, ya. Biasanya tentang pengenalan tokoh, digambarkan latarnya, kapan, di mana, gitu ya, tempatnya, waktunya. Kedua, struktur yang kedua itu apa? Komplikasi. Siapa yang menjelaskan? Ya, sifat. Ya, sifat. Komplikasi adalah bagian yang berisi masalah atau konflik dalam sebuah cerita fabel. Konflik, masalah, ya. Terdapat permasalahan dalam cerita, ya. Dalam cerita itu ada masalah, ya. Nah, selanjutnya struktur yang ketiga apa? Resolusi. Siapa yang menjelaskan? Yuk, Nabila. Resolusi adalah penyelesaian masalah atau puncak masalah dalam cerita fabel. Ya. Penyelesaian atau solusi, jalan keluar untuk mengatasi konflik tadi, ya. Untuk mengatasi masalah dalam cerita yang tadi, ya. Yang keempat, yang terakhir ada siapa yang mau menjelaskan? Yuk, Kirani. Adalah perubahan yang terjadi pada tokoh setelah mendapatkan masalah tersebut. Oke. Perubahan perilaku yang terjadi pada tokoh. Kita lihat lagi tadi video yang si gajah dan si kancil. Setelah diselamatkan oleh si gajah, apa yang dilakukan atau diucapkan oleh si kancil? Si kancil berjanji. Janji apa? Tidak akan jahil lagi, tidak akan
licik lagi, tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Itu adalah kode perubahan perilaku dalam cerita, ya. Nah, dalam cerita Mabel terdapat kaidah kebahasaan, ya. Ada 4. Yang pertama itu yang kedua, yang ketiga, keempat, ya. Apa itu kata kerja, ya? Nah, kata kerja dalam cerita fabel itu ada 2, kata kerja transitif dan intransitif, ya. Siapa yang mau menjelaskan apa bedanya transitif dan intransitif? Siapa? Yuk. Kata kerja aktif transitif adalah kata kerja aktif yang memerlukan objek setelah kata kerja yang ada di dalam kalimat. Kalau intransitif, kata kerja aktif yang tidak memerlukan objek setelah kata kerja dalam kalimat. oke. Kalau kata kerja transitif memerlukan objek, ya, memerlukan objek di dalam kalimat itu, ya. Kalau kata kerja intransitif tidak memerlukan objek. Contohnya kalau kata kerja transitif, lihat ke depan. Ayah berangkat bekerja dengan mengendarai motor. Ya, ada kata di garis bawahi. Kata mengendarai. Nah, itu kata kerja transitif. Ya. Setelah kata mengendarai itu ada kata motor yang itu objek. Sedangkan kalau intransitif, lihat contohnya. Aku sempat merenung setelah apa yang terjadi kemarin. Lihat yang di garis bawahi. Ada kata merenung, kata kerja intransitif. Tetapi tidak memerlukan objek di sana. Ya, setelah kata merenung kan itu adalah kata setelah yang bukan. Paham? Nah, yang kedua adalah penggunaan kata si dan sang, ya. Nah, banyak sekali dalam cerita fabel itu dijumpai penggunaan kata si dan sang. Contohnya kita lihat, sang kerbau berkeliling hutan sambil menyapa binatang-binatang lain yang berada di hutan tersebut. Atau tadi sang kancil yang terjebak di dalam kolam air, ya. Atau sang gajah yang menyelamatkan si kancil, ya. Yang ketiga yaitu penggunaan keterangan tempat dan waktu, ya. Nah, terdapat latar di sana, ya. Terdapat latar berkaitan dengan tempat dan waktu. Contohnya gimana? Kita lihat ke depan, ya. Misalkan kalimat yang pertama diceritakan pada suatu malam yang gelap gulita. Ada seekor harimau berburu di hutan. Waktunya kapan? Tempatnya di mana? Nah, contoh yang kedua. Pada suatu malam, sang harimau kembali berburu ke hutan tersebut. Karena cuaca sedang turun hujan, di mana-mana terdapat genangan lumpur dan air. Di mana tempatnya? Waktunya kapan? Ya. Jadi terdapat penggunaan keterangan waktu dan tempat dalam cerita. Nah, yang terakhir itu ada penggunaan kata hubung. Lalu dan kemudian itu mempunyai arti yang sama, di mana kata-kata tersebut sering digunakan sebagai kata penghubung antar kalimat dan juga sebagai penghubung intra kalimat. Contoh, setelah melihat dengan mata kepalanya sendiri, Aisyah berlari dengan cepat, kemudian menghampirinya, lalu memeluk ibunya dengan erat karena telah lama tidak berjumpa. Ya,
Atau contoh yang kedua, lalu sang gajah menginjak ranting pohon tersebut. Di situ ada kata lalu. Ya. Sampai sini jelas? Jelas. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada? Tidak. Nah, selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD yang sudah saya buat dan penilaian antar teman yang sudah saya buat. Nanti diisi penilaian antar temannya, ya. Seperti biasa, kemudian kerjakan LKPD-nya, ya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, sebelum mengisi, kita lihat dulu instruksinya. Nah, kalian telah memahami pengertian struktur, unsur, dan kaidah yang terdapat dalam cerita fabel. Nah, sekarang kalian ditugaskan untuk membuat cerita teks fabel. Ya. Bagaimana langkah-langkahnya? Pertama, kalian tentukan dulu temanya apa yang mau kalian angkat dalam cerita fabel tersebut. Selanjutnya, kembangkan tema itu menjadi sebuah kerangka cerita, ya. Ketika sudah terdapat kerangka, susunlah kerangka itu menjadi sebuah cerita yang utuh, yang lengkap, ya, dengan strukturnya ada semua dalam cerita tersebut. Nah, sebelum nanti dipresentasikan, kalian lihat lagi, ya, syuting kembali, takutnya ada yang salah. Ingat, setelah nanti selesai membuat, nanti dipresentasikan ke depan, ya. Ketika presentasi, pengucapannya, suaranya harus jelas. Ya, paham? Oke, kan Bapak bagikan LKPD dan penilaian antar temannya. Kita sepakati ya, waktu yang dibutuhkan 25 menit untuk menyelesaikan cukup? Silahkan dikerjakan. Ya, kalau tidak ada yang jelas atau bingung, silahkan bertanya. Tepuk tangan buat Yasmin. Yang keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Nurmafidah. Berdirinya saya di sini akan mempresentasikan cerita fabel yang berjudul Kupu-kupu Berhati Mulia. Pada suatu hari, ada seekor semut berjalan-jalan di taman. Ia sangat gembira bisa berjalan-jalan melihat taman yang indah. Sang semut berkeliling taman sambil menangkap binatang-binatang yang berada di taman tersebut. Semut melihat sebuah kelompok di atas pohon. Lalu ia mengejek bentuk kepompong yang jelek dan tidak bisa pergi kemana-mana. Hei kepompong, alangkah jelek nasibmu. Kamu hanya bisa menggantung di ranting itu. Ayo kita jalan-jalan, lihat dunia yang luas. Bagaimana nasibku jika ranting itu patah? Sang semut selalu membanggakan dirinya. Ia bisa pergi ke tempat yang ia suka dan bahkan kuat mengangkat beban yang lebih besar dari tubuhnya. Ia merasa bahwa dirinya adalah binatang yang terhebat. Si kepompong hanya diam mendengar perkataan semut tersebut. Pada suatu hari, sang semut kembali berjalan-jalan ke taman itu. Karena hari itu hujan, terdapat genangan lumpur. Lumpur yang licin membuat ia terjatuh ke dalam lumpur. Sang semut hampir tenggelam dalam genangan itu. Lalu ia berteriak sekencang-kencangnya untuk meminta bantuan. Tolong bantu aku mau tenggelam. Tolong.
Beruntunglah sang semut saat itu ada seekor kupu-kupu yang melihat. Kemudian kupu-kupu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut. Semut, peganglah erat-erat ranting itu, nanti aku akan mengangkatnya. Lalu semut itu pun memegang erat ranting tersebut. Si kupu-kupu mengangkat ranting itu dan menurunkannya ke tempat yang aman. Kemudian sang semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena telah menyelamatkannya. Ia memuji kupu-kupu sebagai hewan yang hebat dan baik hati. Mendengar pujian itu, kupu-kupu berkata kepada semut, "Aku adalah kepompong yang pernah kamu ejek." Ternyata kepompong yang dulu ia ejek sudah menyelamatkan dirinya. Akhirnya sang semut berjanji kepada kupu-kupu bahwa ia tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa yang akan menanggapi hasil presentasi dari temannya? Yo, Fitria, silakan. Menurut saya cerita dari Yasmin bagus, terlihat dari yang bacakan strukturnya lengkap. Oke, tepuk tangan buat yang selanjutnya siapa yang akan presentasi? Ya, Abdul. Tepuk tangan buat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sundanda. Saya di sini akan menceritakan fabel yang berjudul seekor rubah dan seekor kucing. Suatu hari ada seekor rubah dan seekor kucing sedang mengobrol. Si rubah adalah hewan yang sombong yang membuat betapa pintarnya dia. Kenapa saya tahu sekerjanya? Seribu cara untuk menjauh dari musuh kita bersama, yaitu anjing, katanya. Saya hanya tahu satu cara untuk menjauh dari anjing, kata si kucing. Kamu harus mengajar saya beberapa trik menjauh dari anjing. Oke, mungkin suatu hari nanti saat saya punya waktu, saya bisa mengajar kamu beberapa trik sederhana, jawab rubah enteng. Saat itu mereka mendengar gonggong dari anjing dari kejauhan. Lama-kelamaan anjing itu datang ke arah mereka. Seketika itu pun kucing berlari ke arah pohon terdekat dan naik ke cabang di luar jangkauan anjing tersebut. Ini adalah trik yang satu-satunya aku tahu, kata si kucing. Mana 1000 trik yang akan kamu gunakan? Rubah itu pun duduk di bawah pohon, bertanya-tanya pada dirinya apa yang harus dipakai sebelum dia akan mengambil keputusan. Anjing-anjing tersebut tiba dan anjing itu menghajar rubah dan mencabik-cabiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. siapa yang akan memberikan tanggapan terkait hasil temannya? Yuk. Menurut saya, cerita yang disampaikan oleh Ratu itu belum lengkap atau belum sesuai ketentuan yang diperintahkan. Terlihat dari teks yang dibacakan, strukturnya belum lengkap, yaitu bagian koda belum tampak dalam cerita yang disampaikan. Oke, tepuk tangan buat. Oh ya, belum lengkap katanya kodanya belum ada, nanti diperbaiki lagi ya. Silakan, atau tepuk tangan buat aku. Nah, setelah melihat tadi semua presentasi tampil di depan, ya. Secara umum, Bapak dapat simpulkan bahwa kalian sudah dapat membuat teks cerita fabel. Cuman tadi ada beberapa temannya kayak Ratu yang belum lengkap, ya ceritanya yang belum terdapat kodaknya. Ya, tapi secara umum kalian sudah paham semua, ya. Nah, selama pembelajaran tadi, adakah kesulitan yang kalian hadapi? Lancar semua ya? Nah, terakhir mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Apa saja kegiatan yang kita pelajari hari ini? Yang pertama, apa itu tes cerita fabel? Yang kedua, ada berapa unsur intrinsik cerita fabel? Apa saja?
cerita fabel, unsur intrinsik yang ada di dalamnya, struktur ataupun kaidah bahasa. Terakhir, Bapak berpesan sesuai tema kita cerita fabel yang terdapat pesan moral dalam setiap cerita fabel itu. Teruslah selalu menjadi orang baik, ya, karena orang jahat itu tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Nah, teruslah belajar, teruslah berjuang. Ingat kata pepatah, manjada